Episode 3991-3995. Guxuyue sangat mengetahui bahwa kekuatan LV Yuan setara dengan miliknya. Secara umum, bagi penguasa 5 alam surga, penguasa 2 alam surga itu tidak cukup untuk mereka perlakukan secara formal. Tapi Mu Yun membunuh 3 orang terlebih dahulu, dan kemudian berurusan dengan LV Yuan dengan Xiao Yuner. Guxuyue tahu bahwa tidak mungkin membunuh Mu Yun sendirian. Tidak ada harapan. Memikirkan hal ini, sosok Tomahawk yang busuk tulang juga menghilang di luar lembah. Pada saat ini, Mu Yun dan Xiao Yuner meninggalkan lembah dan berhenti di hutan pegunungan di pulau itu. Kematian seorang LV Yuan tidak mudah bagi mereka. Sol Hanming, Tomahawk busuk tulang, Li Pinxiang dan Chu Lingmin tidak akan mudah menyerah saat melihatnya. Adapun Xiao Yuanchun, Namong Lingyue dan Tuo Basiu, saya tidak yakin. Pada saat ini, Mu Yun juga mengintegrasikan esensi, Qi, dan roh dari 6 orang mati ke dalam tubuhnya. Hanya butuh waktu dan tidak secepat itu. Ada monster tulang di mana-mana di lautan darah. Mereka sangat merusak, sulit bagi kita untuk keluar. Xiao Yuner berkata pada saat itu, apakah kamu sudah tahu apa yang harus dilakukan? Tempat ini ada hubungannya dengan rumah musim panas di masa lalu. Lihatlah sekeliling. Mu Yun berkata, selain itu, jiwa Han Ming, tulang kapak, Li Pinxiang dan Chu Lingmin tidak akan membiarkan kita pergi. Sekarang aku tidak ingin membiarkan mereka pergi. Jika kamu bisa membunuh mereka di sini, itu yang terbaik. Mu Yun tidak lagi berpikir untuk melarikan diri. Bunuh jika kamu bisa. Orang-orang ini adalah bencana yang harus dijaga. Selain itu, 6 keluarga di reruntuhan suci Xiaoyao semuanya mengincar keluarga Ye. Anak-anak dari keluarga Ye tidak akan sebaik itu ketika mereka masuk ke sini. Mu Yun tidak memikirkan apa yang bisa dilakukan anak-anakmu untuk membantunya. Sebaliknya, ia harus berbuat lebih banyak. Tetap mencari. Ya, saat ini, mereka berangkat lagi. Luas pulau ini tidaklah kecil. Kedua orang itu maju ratusan mil lagi, tapi mereka masih belum mencapai akhir. Apalagi banyak terdapat hewan aneh di antara gunung dan hutan. Namun, Mu Yun dan Xiao Yuner terus melewati hewan-hewan aneh itu, yang mana sangat berbahaya. Dengan cara ini, setelah beberapa hari, mereka berhenti di depan sebuah gunung yang tinggi. Gunung ini terlihat tidak serasi dengan pegunungan di sekitarnya. Itu terlalu tinggi. Sekilas, Anda tidak dapat melihat di mana ujungnya. Akhirnya, Mu Yun dan Xiao Yuner memutuskan untuk mendaki gunung dan mencari tahu. Mendaki sampai ke gunung yang tinggi. Dengan bertambahnya ketinggian, tekanan yang dibawa oleh udara di sekitarnya menjadi semakin kuat. Ketika mereka mencapai posisi Qianzhang, mereka sudah terengah-engah. Sepertinya itu adalah tekanan mengerikan yang dilepaskan dari puncak gunung. Mu Yun menatap ke langit dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, sisa-sisa gurun di daratan benar-benar penuh dengan hal-hal yang tak terbayangkan di mana-mana. Tepat di tempat di wilayah Xia yang hebat ini, terdapat tempat yang begitu indah. Bisa dibayangkan betapa ajaibnya seluruh jurang maut, belum lagi alam semesta yang dilihatnya dari buku-buku kuno. Menurut tebakan Mu Yun, wilayah Daxia adalah salah satu dari 100 wilayah di jurang maut. Di alam semesta pasti ada wilayah yang mirip dengan jurang maut. Saya hanya tidak tahu apakah jurang maut itu kuat atau lemah di dunia surga dan bumi. Jika Anda kuat, Anda bisa mengerti. Namun jika sangat lemah, alangkah megahnya seluruh alam semesta. Pada masa banjir dan kelaparan, jaraknya jauh dan banyak hal yang sulit dijelajahi. Pada saat ini, Mu Yun terus mendaki dengan tampilan tenang. Tingginya 3.000 kaki. Saat ini, mereka merasa tubuh mereka berada di bawah tekanan besar. Setiap meter yang mereka majukan. Namun gunung tersebut masih belum mengetahui di mana puncaknya. Tidak mungkin. Mu Yun duduk di tanah dan terengah-engah. Aku tidak bisa memanjat. Wajah Xiao Yuner juga sedikit pucat saat ini, dan tetesan keringat kristal membasahi rambut panjangnya. Atau turun, nada suara Xiao Yuner saat ini juga sedikit terengah-engah. Dia tidak bisa bertahan, itu hanya lebih tinggi dari ranah Mu Yun. Situasinya lebih baik. Saat ini, Mu Yun melihat ke puncak gunung dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, kita semua telah mencapai langkah ini. Jika kita menyerah, kita tidak mau. Sama seperti mereka berhenti, ada beberapa suara di bawah. Hanya selusin sosok yang terlihat, yang muncul 100 meter di bawah Mu Yun dan Xiao Yuner. Sekilas, Mu Yun tampak berhati-hati.
Kebetulan sekali. Pada saat ini, Mu Yun melihatnya dan berkata sambil tersenyum, kenapa? Datang dan mendaki gunung dan berolahraga. Selusin orang yang muncul di sana terbagi menjadi dua sisi. Satu sisi adalah 7 atau 8 orang yang dibawa oleh jiwa keluarga jiwa Han Ming. Sisi lainnya adalah Namong Ling Yue berkebangsaan Namong. Saat ini jarak kedua belah pihak tidak berjauhan, namun masih terlihat bahwa mereka sangat berbeda satu sama lain dan tidak ada yang mempedulikan siapapun. Ketika kedua belah pihak melihat Mu Yun dan Xiao Yuner di atas, mereka tercengang. Sol Han Ming mencibir, ini benar-benar kebetulan. Sepertinya kamu tidak bisa lari jika ingin lari. Mendengar ini, Mu Yun menjawab dengan tidak sopan, ya, kamu tidak bisa melarikan diri jika kamu ingin. Apakah kamu tahu siapa yang aku temui sebelumnya? Hah? Lu Yuan berumur 6 tahun. Mu Yun tersenyum dan berkata, aku membunuhnya. Begitu ucapan ini keluar, tidak hanya jiwa Han Ming, tetapi juga Namong Ling Yue memandang Mu Yun dan Xiao Yuner dengan heran. LV Yuan dan rombongannya melewati lautan darah, hanya menyisakan 6 lusin. Namun, LV Yuan sendiri adalah 5 lapisan wilayah Tongtian. Ada beberapa orang di sekitar kita, 4 dan 3, yang dapat bertahan dalam situasi berbahaya lautan darah, dan kekuatan mereka tidak umum. Berapa banyak orang yang bisa dibunuh oleh Mu Yun dan Xiao Yuner? Tapi jiwa Han Ming mencibir, membuatku takut. Apakah aku takut? Jika kamu tidak percaya, kamu bisa mencobanya. Mu Yun mencibir, tetapi dalam situasi ini, menurutku kamu tidak mungkin menyerangku. Saat kedua belah pihak bertemu, mereka sedang berperang. Klan Namong dan klan Tuoba, meskipun mereka membenci klan Ye dan tidak menyukainya, Mu Yun, mereka tidak ingin membunuhnya saat melihatnya Mu Yun. Tapi klan Jiwa, klan Tulang, Fei Huang Shenzong dan Sekte Seng Xuan ada di mana-mana. Mereka sangat ingin membunuhnya saat melihatnya. Keluarga kaisar dan keluarga penggembala tidak akan pernah mati. Seluruh dunia tahu. Pada saat ini, Mu Yun bangkit, menatap Xiao Yuner dan berkata perlahan, pergi. Pada saat ini, momentum Mu Yun meledak dan mendaki gunung lagi. Mu Yun, yang masih tertekan sekarang, melangkah keluar dengan berani, meninggalkan Xiao Yuner tertegun. Orang ini, saat ini, Mu Yun hanya peduli tentang pendakian. Anda tidak bisa kehilangan muka di depan jiwa Han Ming. Dengan cara ini, Mu Yun dan Xiao Yuner berada di depan, sementara jiwa Han Ming, Namong Ling Yue dan lainnya berada di belakang. Ketiga pihak naik ke puncak sepenuhnya. Saat kami mencapai ketinggian 5.000 kaki, udaranya tipis dan dikelilingi awan. Sekilas kita tidak bisa melihat pemandangan bumi. Saat ini, sambil memandang ke seluruh dunia, Anda dapat menemukan bahwa luas pulaunya memang tidak kecil. Diameternya setidaknya 10.000 mil. Pada saat ini, ketika Mu Yun dan Xiao Yuner memimpin dalam mencapai ketinggian 5.000 kaki, tekanan mengerikan menghilang begitu saja pada saat ini. Saat ini, mereka berdiri di atas batu besar yang menonjol, berdiri tegak dan saling memandang dengan aneh. Tempat ini benar-benar jahat. Mu Yun memandang Namong Ling Yue dan Hun Han Ming, yang saat ini hanya berjarak puluhan meter dari mereka, dan segera berkata, pergi, percepat, tinggalkan mereka sendiri dan lihat apa yang ada di atas. Petik 2. Ya, saat ini, kecepatan mereka tiba-tiba meningkat dan berubah menjadi 2 bayangan sisa menuju langit. Adegan ini mengejutkan Namong Ling Yue dan jiwa Han Ming. Kenapa kamu tiba-tiba berlari begitu cepat? Ketika mereka memimpin orang-orang di belakangnya hingga mencapai ketinggian 5.000 kaki, mereka tiba-tiba merasa rileks dan langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka pun tak segan-segan membawa orang langsung ke angkasa. Dengan terburu-buru ini, kami mencapai ketinggian tinggi di langit. Puncaknya ada di puncak. Saat ini, sebuah platform dengan luas 100 kaki persegi terletak dengan aman. Ketika Mu Yun dan Xiao Yuner datang ke peron, mereka merasakan nafas yang sunyi dan kuno muncul di wajah mereka. Penuh kesuraman, penuh teror. Saat ini, Mu Yun terlihat sedikit berhati-hati. Mereka berdiri di platform batu dan melihat sekeliling. Di tepi platform batu, saat ini berdiri 18 pilar batu, dan permukaan platform batu diukir dengan pola batas yang rumit dan rumit. Mu Yun melihat garis batas disusun menjadi susunan yang besar. Ketika Mu Yun dan Xiao Yuner memasuki platform batu, susunannya tiba-tiba berubah pada saat ini. 18 pilar batu, bersinar saat ini, berada di antara langit dan bumi. Bau yang menakutkan menyebar. Pada saat ini,
Jiwa Hanming, Namong Lingyue dan lainnya juga datang ke sini. Melihat pemandangan aneh ini, mereka berhenti satu demi satu. Rangkaian besar cahaya berputar dan tidak banyak pergerakan. Dan segera, secara bertahap berhenti. Pada saat ini, dunia tempat tinggal manusia telah berubah. Dikelilingi oleh awan, langit dilapisi dengan batu bata berwarna biru dan putih. 100 meter dari keramaian, kita hanya bisa melihat 9 pilar penghubung langit berdiri tinggi di atas langit. Pilarnya terbuat dari bahan yang berbeda. Kelihatannya sehalus batu giok, namun mengandung nafas kehidupan seperti kayu kuno. Itu juga seperti pilar batu, tidak bisa dihancurkan. Saat ini, Mu Yun dan Xiao Yuner berjalan keluar selangkah demi selangkah. Tapi jiwa Hanming dan Namong Lingyue melihat bahwa tidak ada bahaya, dan mereka juga datang satu demi satu. Menginjak lantai batu biru di ketinggian, segalanya terasa begitu aneh. Pada saat ini, Mu Yun juga datang ke pilar. Satu demi satu tiang, memanjang ke langit, satu perubahan, tidak ada habisnya. Mereka berdiri di depan pilar, sekecil semut. Mata Mu Yun berhenti pada pilar. Melihat pilar yang awalnya kosong, dia mulai memadatkan font. Saat ini, dua karakter besar muncul di pilar pertama. Changlan, Mu Yun berseru. Begitu ucapan ini keluar, publik pun ikut meliriknya. Namun, jiwa Hanming dan Namong Lingyue tidak mengenali tulisan tangan di pilar tersebut. Pada saat ini, mata Mu Yun tertuju pada tulisan tangan di pilar itu satu persatu. Setiap pilar diukir dengan dua tulisan tangan. Futu, Shuro, hari-hari yang paling panas, Potuo, 10 metode, hukuman surgawi, King Kiao, glasir berwarna. Mu Yun tidak membaca tulisan tangan di pilar belakang saat ini. Di satu sisi, jiwa Hanming dan Namong Lingyue sama sekali tidak dapat memahami tulisan tangan tersebut. Soul Hanming mau tidak mau berkata, apa yang tertulis di baliknya. Mu Yun memandang Hanming dan berkata, dikatakan bahwa Mu Yun adalah ayahmu. Anda, jika kamu ingin tahu bahwa kamu tidak akan melihatnya sendiri, tanyakan padaku. Pada saat ini, jiwa Hanming mendengus dingin, mendekati pilar batu, mengamati dengan cermat, dan tidak repot-repot memperhatikan Mu Yun. Namong Lingyue dan yang lainnya juga melihat pilar batu satu persatu. Mu Yun bersama Xiao Yuner dan mengerutkan kening, apa yang diwakili oleh 9 pilar ini. Changlan, maksudnya Dewa Changlan atau dunia Changlan. Terlebih lagi, apa yang diwakili oleh Futu, Shuro, Hari Anjing, Potuo, 10 Dharma, hukuman surgawi, King Kiao dan kaca berwarna. Apakah ini sebuah dunia, ataukah hiu surga dan bumi? Ini, Mu Yun tidak bisa mendapatkan informasi pastinya. Mengamati pilar dengan cermat, Mu Yun akhirnya sampai pada pilar dengan ukiran kata Changlan. Materi kolom ini tidak diketahui. Mu Yun mencoba menebas beberapa dengan pedang yang patah, tetapi pedang yang patah itu mengeluarkan suara dentang dan guncangan yang kuat, yang hampir mematahkan telapak tangan Mu Yun. Momentum mengerikan ini membuat Mu Yun hampir gemetar. Namun, pada saat ini, Mu Yun tiba-tiba merasakan ada kekuatan yang tidak dapat dijelaskan di kolom saat ini. Kekuatan itu mengalir ke dalam tubuh, yang membuat Mu Yun menguasai Tao beresonansi. Namun, bukan dua Tao dominan yang beresonansi bersama, melainkan salah satunya. Bingung dalam hatinya, Mu Yun memotong lagi dengan pedang. Suara nyaring terdengar lagi, dan pada saat ini, jalan dominan di tubuh kembali bergema. Saat ini jalan utama langsung bertambah 1 meter. Kekuatan resonansi yang dihasilkan di kolom mendorong peningkatan salah satu jalan dominan di Mu Yun. Penemuan ini mengejutkan Mu Yun. Dengan satu pedang dan satu pedang, suara dentang terus berdering, dan peningkatan Tao yang dominan di Mu Yun menjadi semakin jelas pada saat ini. Dari 170 meter menjadi 200 meter, menjadi 300 meter, hingga 500 meter. Saat ini, Mu Yun telah mengayunkan dan memotong lebih dari 100 kali berturut-turut. Kong, potong pedangnya lagi dan pegang pedang yang patah itu. Saat ini, rusak. 7 perangkat batas produk, itu rusak. Pada saat ini, Mu Yun juga terengah-engah dan duduk. Xiao Yuner buru-buru membantu Mu Yun dan berbisik, ada apa? Aneh rasanya menebas Mu Yun dengan satu pedang barusan. Pada saat ini, Mu Yun kehilangan kesadaran di kedua tangannya. Bahkan jika dia tidak mematahkan pedangnya yang patah, dia tahu bahwa dia tidak dapat melanjutkan. Jika tidak, tubuh tidak dapat menahannya, dan saya khawatir tubuh saya akan meledak. Pada saat ini,
Mu Yun berkata, saya memotong pilar surga dengan pedang yang patah. Jalan utama telah dipromosikan. Sekarang jalan utama telah mencapai 500 meter. Mata Xiao Yuner membelalak saat mengatakan ini. Apa yang sedang terjadi? Mu Yun berkata bahwa jalur dominan telah dinaikkan menjadi 500 meter, yang merupakan batas surga. Jalur dominan lainnya tidak berubah. Bagaimana ini bisa terjadi? Faktanya, inilah yang Mu Yun tidak mengerti. Pada saat ini, di sisi lain, jiwa Hanming melihat gerakan aneh Mu Yun dan juga memberi isyarat kepada putra keluarga jiwa di sisinya untuk memotong pilar. Murid itu keluar dan mengeluarkan pisau lebar di tangannya. Potong dengan pisau. Boom! Dalam sekejap, ledakan besar terdengar. Pisaunya patah. Tubuh murid itu langsung meledak menjadi bubuk dan berserakan. Bunuh dengan pisau. Saat ini, orang-orang di sekitar menyerah. Saat Yunmu melihat adegan ini, dia juga terkejut. Dia bermaksud agar Xiao Yuner mencoba memotong pilar tersebut, mengatakan bahwa dia tidak dapat mendominasi jalan dan langsung melebihi 500 meter. Tentu saja, akibatnya adalah rasa sakit yang membuat seluruh tubuhnya hancur karena syok. Tapi itu sepadan. Tanpa diduga, pria berjiwa Hanming itu terbunuh oleh kekuatan anti gempa dari pilar batu tersebut. Ini mengerikan. Saat ini, jiwa Hanming bahkan lebih jelek. Dia membiarkan orang-orangnya mencobanya ketika dia melihat Mu Yun memotong pilar dan tidak terjadi apa-apa. Siapa tahu, jika pisaunya jatuh, orang akan mati. Tapi kenapa Mu Yun baik-baik saja? Apakah karena potongan pilarnya berbeda, atau hanya bisa digunakan dengan pedang? Tapi bagaimanapun, sekarang dia tidak berani mencobanya. Hanya ada sedikit orang di sekitarnya. Jika dia terus mati, dia benar-benar tidak akan bisa berjalan di tempat bersejarah ini. Ketidaktahuan. Saat ini, Mu Yun menelan pil untuk menghilangkan rasa sakit darah dan daging di tubuhnya. Dia mencibir, saya putra surga. Memotong pilar ini tentu berbeda. Jika Anda memotongnya, Anda sedang mencari kematian. Mu Yun kemudian berkata, tahukah kamu apa arti tulisan tangan di pilar ini? Begitu kata-kata ini keluar, jiwa Hanming dan Namong Lingyue melepaskan cahaya murni di mata mereka dan menatap Mu Yun. Mu Yun berkata sambil tersenyum, di pilar pertama ini, tertulis kata Changlan, melambangkan Dewa Changlan Kaisar Li Changlan, salah satu dari 18 dewa kuno di tahun itu. Di bawah tahta Li Changlan, 9 kaisar dewa telah dibudidayakan. Selain denyut nadi Li Changlan, ada 8 kaisar dewa kuno yang kuat. Nama mereka terukir pada 8 manik, yang juga merupakan asal mula 18 dewa kaisar. Saya dapat memotong pilar ini karena saya adalah putra surga. Jika Anda memotongnya, itu adalah penghujatan bagi Kaisar Ilahi. Kaisar Ilahi tentu saja ingin menghukum Anda. Mendengar omong kosong Mu Yun, Xiao Yuner memandang Mu Yun dengan heran sejenak. Namun, setelah melihat mata jiwa Hanming dan Namong Lingyue yang luar biasa, Xiao Yuner tiba-tiba tercengang. Apakah mereka percaya akan hal itu? Mu Yun melanjutkan pada saat ini, apa itu lautan darah di pulau itu? Itu dikumpulkan dari darah para prajurit yang tewas di tanah satu domain selama Perang Dewa Kuno ke-18. Di tanah wilayah Xia yang besar, darah ratusan juta prajurit telah berkumpul di lautan seperti itu. Lihatlah penampilan konyolmu. Aku tidak akan memberitahumu. Aku khawatir kamu masih belum tahu apa-apa seperti orang bodoh. Ucapan ini jatuh, namun jiwa Hanming bersenandung, penuh omong kosong, ceroboh. Saya tidak percaya, Mu Yun berkata lagi, hanya karena saya adalah putra surga dengan 9 nyawa dan membawa takdir surga, saya juga mengetahui kata-kata tentang masa banjir dan kelaparan dengan sangat baik. Saya dapat memahaminya dalam sekejap. Apakah putra surga itu? Itu takdir surga. Jika keluarga jiwa tertarik, mereka harus tahu siapa pilihan yang tepat untuk membantu. Begitu dia mengatakan ini, jiwa Hanming mencibir dan berkata, jika demikian, bagaimana 3 kaisar, Kaisar Kuning dan Kaisar Dewa yang riang, mati di tangan Kaisar Ming? Mu Yun, jika kamu ingin menipuku untuk menunggu, kamu bisa memikirkannya. Mendengar ini, Mu Yun mencibir, bodoh, aku akan memberitahumu untuk menyia-nyiakan lidahku. Kamu, Kaisar Chang, Kaisar Huang, dan Kaisar Xiaoyao adalah 3 generasi Kaisar Jiuming. Memang benar mereka dibunuh oleh Kaisar Ming. Tapi bodoh, apakah kamu menemukan petunjuk? Begitu Mu Yun mengatakan ini, semua orang yang hadir menjadi bingung. Petunjuk? Petunjuk apa?
Mu Yun kemudian berkata, jika kamu mengatakan kamu bodoh, kamu tidak percaya. Kaisar Chang adalah kaisar pertama di zaman kuno, dan Kaisar Kuning adalah kaisar pertama di zaman kuno. Pada masa banjir dan kelaparan, sejarah menjadi debu dan tidak ada apa-apa. Zaman kuno dimulai dari puluhan juta tahun yang lalu hingga ratusan juta tahun yang lalu. Wudao berada dalam kondisi kebangkitan, dan Kaisar Chang menjadi kaisar pertama di waktu itu. Pada zaman dahulu kala, dari jutaan tahun yang lalu hingga puluhan juta tahun yang lalu, seni bela diri telah berkembang pesat. Pada masa ini, ratusan bunga dilepaskan dan seni bela diri semakin kuat. Kaisar Kuning saat ini dikenal sebagai yang pertama dari ratusan kaisar. Apakah menurut Anda Kaisar Kuning saat ini harus lebih kuat daripada Kaisar Chang di zaman kuno? Dalam jutaan tahun terakhir, Ye Xiaoyao telah menjadi Kaisar Xiaoyao. Apakah Ye Xiaoyao lebih kuat dari Kaisar Kuning? Secara umum, Kaisar Xiaoyao lebih kuat dari Kaisar Kuning, dan Kaisar Kuning lebih kuat dari Kaisar Chang, dan saya adalah Kaisar keempat dari 9 kehidupan. Di masa depan, saya akan lebih kuat dari Kaisar Xiaoyao. Akumulasi 4 generasi putra surga, Kaisar Ming sekarang, tidak mungkin menghentikan saya. 3 orang pertama terbunuh. Takdirnya tidak cukup sempurna. Saat aku datang ke sini, takdirnya sudah lengkap. Apakah menurutmu Kaisar Ming akan tetap menjadi lawanku? Jika yang kukatakan salah, mengapa aku masih bisa hidup sekarang? Kaisar Ming telah membunuhku. Mu Yun berkata, lagi pula, siapa pengawal di sekitar Kaisar Ilahi yang riang? Itu adalah naga leluhur dan naga dari ratusan juta keluarga naga. Meski begitu, ia dikalahkan. Tapi bagaimana denganku? Itu ayahku, Kaisar Dewa Qingyu. Meskipun ratusan juta keluarga naga kuat, bisakah mereka lebih kuat dari Kaisar Dewa? Karena itu, Mu Yun menarik napas saat ini dan bisa merasakan tubuhnya lagi. Adapun kata-kata ini, itu semua omong kosong Mu Yun. Menunda. Jika Hun Hanming menjadi marah dan menembak langsung ke arahnya, Xiao Yuner hampir tidak bisa menahannya sendirian, jadi dia akan memanfaatkan waktu pemulihan ini untuk berbicara dengan bebas. Pokoknya itu wajar dan bisa dibenarkan. Lagi pula itu semua salah. Bahkan jika jiwa Hanming dan Namong Lingyue mendengarkan, itu bukan apa-apa. Ketika Mu Yun meluruskan tubuhnya sepenuhnya pada saat ini, dia melihat jiwa Hanming dan Namong Lingyue, tetapi sedikit terkejut. Orang-orang ini, mengerutkan kening dan bermeditasi satu persatu pada saat itu, tampak ketakutan, seolah-olah mereka telah menemukan rahasia yang menakjubkan. Tidak, benar-benar percaya. Saat ini, Xiao Yuner menatap Mu Yun dengan heran dan berbisik, apa yang kamu katakan, apakah itu benar? Mu Yundeng memandang Xiao Yuner dengan heran. Sungguh, hantu, dia tidak tahu arti ukiran di pilar batu, apalagi bagaimana Kaisar Surga, Kaisar Kuning dan Dewa Riang mati di tangan Kaisar Ming, bagaimana dia bisa mengetahui hal ini? Bahkan Xiao Yuner mempercayainya. Pantas saja orang-orang ini tercengang satu persatu. Pada saat ini, Mu Yun memandang beberapa orang, bermeditasi di dalam hatinya, dan berkata perlahan lagi, jiwa Hanming, kamu tidak dapat mempercayai apa yang aku katakan, tetapi pikirkanlah sendiri. Jika kamu tidak dapat memahaminya, kamu dapat tanyakan pada tuanmu di puncak keluarga jiwa di masa depan. Sampai sekarang, meskipun saya Mu Yun, saya hanya berada di alam surga, tetapi Anda memeriksanya dengan cermat. Sejak saya masuk ke dunia Changlan hingga sekarang, dalam waktu kurang dari 100.000 tahun, saya telah menjadi penguasa surga sejak kecil, surga dan bumi kepada Yang Maha Kudus. Akankah jauh untuk mencapai Kaisar Ilahi? Klan jiwamu hanya melihat kepentingan terdekat, tapi kamu tidak tahu siapa yang akan menjadi penguasa dunia ini di masa depan. Begitu dia mengatakan ini, jiwa Hanming tiba-tiba menatap Mu Yun. Kalau begitu, kamu tidak bisa pergi hari ini. Jiwa Hanming bersenandung, betapa kuatnya kamu di masa depan, betapa kejamnya kamu dalam membalas keluarga Kaisar. Keluarga jiwaku telah berada di perahu yang sama dengan keluarga Kaisar selama bertahun-tahun, jadi mustahil untuk mendapatkannya, turun dari kapal. Jadi, jika kamu menggiring awan, kamu harus mati. Roh pembunuh waktu jiwa Han Mingdeng mengembun. Melihat adegan ini, Mu Yun tercengang. Selesai, aku tidak membodohi orang dengan bodoh, tapi aku tidak cukup membodohi orang. Sol Haming bergidik memikirkan balas dendamnya di masa depan, dan sekarang dia akan membunuh orang. Klan jiwa dan keluarga Kaisar sepenuhnya terikat satu sama lain.
Tidak mungkin untuk berpisah. Jika Mu Yun mengatakan yang sebenarnya, klan jiwa mungkin hancur di masa depan. Kalau begitu, aku kenal Mu Yun hari ini. Pada saat jiwa Han Ming, momentum dalam tubuh pecah, dan kekuatan batas keluar dengan cengkeraman telapak tangan. Namun, yang lebih kuat dari kekuatan batas adalah kekuatan jiwa Han Ming. Kekuatan jiwa Yu Qing, yang melekat pada kekuatan batas, hampir berubah menjadi substansi dan bergegas ke awanmu. Pada saat ini, penampilan Mu Yun tetap sama, dan dengan senandung dingin, dia melangkah keluar. Namun, pada saat ini, ketika sosok jiwa Han Ming menyapu langit, tiba-tiba, telapak tangan raksasa-raksasa jatuh dari pilar. Cetakan telapak tangan diambil langsung pada saat ini dengan kecepatan kilat. Boom! Raungan keras terdengar pada saat ini. Bumi bergetar saat ini, dan lantai batu biru sepertinya runtuh kapan saja. Saat ini, jika dilihat lagi, Anda dapat menemukan bahwa raga jiwa Han Ming langsung ditepuk ke dalam lumpur daging oleh telapak tangan itu. Tidak, lebih buruk dari daging. Saat ini, semua orang diam. Pada saat ini, Mu Yun terkejut di dalam hatinya, tetapi dia sangat tenang di permukaan. Aku tahu kamu akan melakukannya padaku. Tapi ini terkait dengan takdirku. Apa kamu tidak ingin mati saat melakukannya padaku? Kata-kata serius Mu Yun membuat Namong Ling Yue dan beberapa orang yang tersisa di keluarga jiwa tampak terkejut. Saat berikutnya, Namong Ling Yue memandang Mu Yun, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, berbalik dan pergi dengan beberapa orang di sisinya. Anggota klan jiwa yang tersisa juga ingin pergi saat ini. Mereka boleh pergi, tapi jangan pergi. Pada saat ini, Mu Yun memandang beberapa orang dan berkata dengan dingin, saya melihat salah satu keluarga jiwa dan membunuh satu. Sepatah kata jatuh, dan Mu Yun langsung keluar. Saat ini, Namong Ling Yue bergegas pergi bersama orang-orang. Mu Yun, ini sangat aneh. Sebelumnya, dia hanya mendengar tentang tabu Mu Yun, namun dia tidak tahu banyak tentang Mu Yun. Ini terakhir kalinya aku benar-benar memahami Mu Yun. Di keluarga Xiao, Mu Yun menantang keluarga Xiao untuk mengubah Tianjing menjadi Tianjiao dengan kekuatannya sendiri, dan membunuh Tong Tianjing dari keluarga Xiao. Kejadian ini bisa dikatakan telah menimbulkan keributan di kalangan masyarakat Xiao. Itu juga membuat semua orang pucat saat mendengarnya di reruntuhan suci Xiaoyao. Saat ini, suara gemuruh terdengar di puncak gunung. Dengan upaya bersama dari Mu Yun dan Xiao Yuner, master seni bela diri dari keluarga jiwa secara bertahap kehilangan vitalitas mereka. Puncak gunung, Mu Yun dan Xiao Yuner berdiri diam. Xiao Yuner tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata pada saat itu, kamu benar-benar bisa menipuku, bahkan aku hampir mempercayainya. Mendengar ini, Mu Yun berkata sambil tersenyum, di dunia Changlan ini, apa yang kamu ketahui tentang nasib Kaisar ke-9 adalah ambigu. Tianjiao ini ingin membunuhku, tetapi mereka hanya berpikir bahwa membunuhku mungkin akan menghilangkan keberuntunganku dan membawa peluang besar bagi diri mereka sendiri. Tetapi kenyataannya, mereka tidak tahu apa artinya mengatakan nasib putra surgawi saya yang berumur 9 tahun. Pada saat ini, Mu Yun melihat ke-9 pilar dan berkata, saya tidak tahu pilar apa ini. Singkatannya, Xiao Yuner juga melihatnya. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berkata apa. Pada saat ini, Mu Yunpan duduk dan berkata, saya harus melihat baik-baik jalan utama yang telah mencapai ketinggian 500 meter. Apa misterinya? Ya, kemudian Mu Yun melihat ke dalam Tuhan dengan hati-hati. Lautan jiwa yang luas, seperti jurang tak berujung, menyebar. Pada saat ini, di lautan jiwa, jiwa Mu Yun berdiri di tengah lautan jiwa dan penuh vitalitas. Pada saat yang sama, dalam jiwa Mu Yun, gambaran pembunuhan surga juga terungkap, memancarkan cahaya redup tanpa penampilan apapun. Di depan jiwa, dua jalan dominan yang terbentang dari kaki terpampang jelas di depan Mu Yun. Salah satu dari dua jalan yang mendominasi telah mencapai batas 500 meter. Jika melampaui jejak, itu akan menjadi alam surga yang mencair. Tetapi pada saat ini, Mu Yun tidak merasakan peningkatan kekuatan yang disebabkan oleh cara dominan ini. Sekarang, dia masih berada di alam surga ganda. Jalan utama yang bertambah hingga 500 meter terlihat begitu beragam saat ini. Namun, tidak ada superposisi kekuatan apapun. Hal ini membuat Mu Yun tidak berdaya. Jalan dominan lainnya saat ini masih sepanjang 170 meter. Jadi sekarang dia terlihat seperti masih dualitas. Pada saat ini, dari dalam tubuh,
kekuatan Tao berkumpul di depan Master Tao setinggi 170 meter. Semangat dinasti Han dan Ming sudah cukup untuk menggiring awan lebih jauh. Karena satu jalur dominan telah mencapai batas 500 meter, meskipun tidak ada peningkatan daya, peningkatan akan selalu terjadi jika jalur lain dipromosikan. Pada saat ini, Mu Yun sedang tertib, menyempurnakan kekuatan itu. Semua kekuatan bersatu pada saat ini. Dari atas ke bawah, kekuatan Mu Yun dicurahkan ke jalur dominannya sendiri. Saat ini, Xiao Yun'er juga duduk bersila dan berlatih dengan tenang. Faktanya, seniman bela diri menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkultivasi. Sedikit demi sedikit, kita bisa berkumpul di lautan luas. Waktu berlalu hari demi hari. Lambat laun, jalan utama Mu Yun mendekati 200 meter. Melampaui 200 meter berarti melangkah ke tiga alam yang menghubungkan langit. Mu Yun sedang berlari. Pada hari ini, tiba-tiba, Mu Yun yang sedang berlatih merasakan perubahan langit dan bumi, sedikit membuka matanya dan melihat sekeliling. Penampilan ini membuat Mu Yun sedikit terkejut. Dia berada di puncak gunung. Tapi sekarang, ini berada di antara dunia yang tidak diketahui. Di sekelilingnya sangat putih sehingga saya tidak dapat melihat apapun dengan jelas. Namun situasi tersebut tidak berlangsung lama. Di depan Mu Yun, sesosok muncul perlahan. Itu adalah seorang pemuda berkemeja putih panjang. Pria muda itu tampaknya berusia awal 20-an, dengan rambut panjang mencapai bahu dan rambut panjang diikat dengan jepit rambut di kepalanya. Kaum muda memiliki paras dan penampilan cantik yang dapat dengan mudah membuat orang merasa dekat. Selain itu, hal ini membuat orang merasa bahwa karakternya sangat lembut, meskipun dia tidak berbicara. Pada saat ini, Mu Yun melihat ke arah pemuda, dan pemuda juga melihat ke arah Mu Yun. Kamu adalah... Mu Yun tertegun. 9 Kaisar Kehidupan. Pria itu memandang Mu Yun, tetapi berkata dengan lemah, kamu yang keempat. Begitu dia mengatakan ini, Mu Yun menjadi waspada. Siapa kamu? Di mana ini? Mendengar ini, pemuda itu tersenyum dan berkata, aku. Setelah melihat ke arah Mu Yun, pemuda itu berkata lagi, aku Li Changlan. Ucapan ini seperti sambaran petir, yang membuat seluruh tubuh Mu Yun berdiri di atas kepalanya. Li Changlan, salah satu dari 18 dewa kuno. Terlebih lagi, dialah yang memimpin 9 dewa kuno. Ini adalah yang terkuat dari 18 dewa kuno. Pada saat ini, Li Changlan memandang Mu Yun, tersenyum dan berkata, kamu sepertinya mengenalku. Namamu setenar guntur. Mu Yun bangkit saat itu dan melengkungkan tangannya dan berkata, generasi muda, Mu Yun. Melihatmu, Yun begitu terkendali, Li Changlan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, aku sudah mati dan tidak akan menimbulkan ancaman apapun padamu. Jangan khawatir. Mendengar ini, Mu Yun sedikit lega. Tapi apakah dia benar-benar mati? Meskipun Kaisar Dewa kuat dan hampir abadi, kamu Xiao Yao meninggal. Tapi Li Changlan ini, yang merupakan dewa pertama dari 18 dewa, begitu mudahnya mati. Dan dia juga seorang Kaisar Dewa kuno di masa banjir dan kelaparan. Mu Yun tidak tahu, dia juga tidak tahu. Li Changlan berkata sambil tersenyum, kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Aku hanya merasakan nafas yang kutinggalkan padamu, jadi aku akan muncul. Nafas Kaisar 9 Kehidupan. Ya, Li Changlan berkata dengan lemah, 9 putra surgawi adalah takdir yang aku ciptakan. Begitu ucapan ini keluar, Mu Yun menimbulkan gelombang mengejutkan di dalam hatinya. Dibuat oleh Li Changlan. Pada saat ini, Li Changlan memandang Mu Yun dan berkata sambil tersenyum, ceritanya panjang. Pada masa banjir dan kelaparan, tidak ada dunia Changlan. Saat itu, dunia disebut dunia langit dan bumi. Pada awalnya, di dunia langit dan bumi, seni bela diri secara bertahap berkembang dan menjadi kuat. Selama 300 juta tahun, dapat dikatakan telah mencapai puncaknya dan melahirkan Kaisar Dewa pertama, Li Changlan. Ngomong-ngomong soal ini, meski wajah Li Changlan tenang, sulit menyembunyikan rasa percaya diri di hatinya. Mu Yun tidak menyela saat ini, dan mendengarkan dengan cermat semua yang dikatakan Li Changlan. Inilah yang dikatakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam bencana Yuan. Ini bukan hanya rahasia masa banjir dan kelaparan, tetapi juga asal-muasal 9 kaisar kehidupannya. Pada saat ini, Li Changlan kemudian berkata, setelah saya menjadi Kaisar Dewa, saya menyebut diri saya Kaisar Dewa Changlan. Kemudian, beberapa teman dekat saya, murid-murid saya,
dan yang lainnya menjadi kaisar dewa. Mereka adalah 9 kaisar dewa di bawah kursi saya. Petik 2. Pada periode inilah Mufutu menjadi kaisar ilahi. Tahun-tahun itu adalah masa kejayaan dunia langit dan bumi. 18 kaisar ilahi berdiri di puncak seni bela diri dan mendominasi dunia langit dan bumi. Di era banjir dan kelaparan, dapat dikatakan bahwa 100 bunga bermekaran dan langit dan bumi bersinar bersama. Berbicara tentang ini, mata Li Changlan penuh dengan kerinduan. Era itu adalah masa kejayaan alam semesta. Namun, saat bulan purnama, ia akan kalah. Li Changlan melanjutkan, 18 dewa kuno, bersama dengan 8 dewa kuno lainnya, aku, Li Changlan, mengambil alih dunia, tetapi dengan lahirnya 9 dewa kuno di sekitarku, ke-8 dewa itu merasakan penindasan yang besar. Kata-kata Li Changlan tidak seperti nada masa banjir dan kelaparan, tetapi lebih seperti nada zaman sekarang. Saya Li Changlan, 10 kaisar ilahi, dan 8 kaisar ilahi lainnya. Mereka adalah kubu mereka sendiri. Mereka melihat pertumbuhan orang-orang di sekitar saya dan secara bertahap khawatir bahwa saya akan menggantikan mereka satu persatu. Mendengar ini, Mu Yun tidak bisa menahan diri untuk berkata, karena yang lebih tua dapat mengolah kaisar ilahi, mereka juga harus bisa. Mendengar ini, Li Changlan merenung sejenak dan berkata perlahan, meskipun dunia ini tidak ada habisnya, selalu ada habisnya. Ibarat sebuah cangkir, kamu hanya bisa memasukkan 18 batu ke dalamnya, jadi kamu tidak bisa memasukkan batu ke-19 ke dalamnya. Li Changlan mengatakan ini dengan sangat sederhana. Dengan kata lain, dunia langit dan bumi begitu besar. Mereka yang menjadi kaisar ilahi harus disukai oleh langit dan bumi, sejajar dengan langit dan bumi, dan bersinar dengan matahari dan bulan. 18 kaisar ilahi sudah menjadi batas yang dapat ditanggung oleh dunia. Langit dan bumi. Mu Yun secara bertahap memahami hal ini. Ini seperti dunia kecil di masa lalu. Banyak sekali aura langit dan bumi, material alam dan harta karun bumi. Seni bela diri yang lahir selalu ada batu cikalnya, dan lahir kuat juga ada batu cikalnya. Di luar batas ini, langit dan bumi tidak dapat menanggungnya. Dalam benak Mu Yun, dia bahkan berpikir, apakah karena keterbatasan langit dan bumi hanya 1 atau 2 orang yang bisa menjadi kaisar dewa? Dan para dewa dan kaisar kuno di zaman kuno dan zaman kuno tidak dapat mengambil langkah itu. Itu juga merupakan keterbatasan langit dan bumi, bukan ketidakmampuannya sendiri. Oleh karena itu, para dewa dan kaisar kuno sedang menunggu kesempatan. Li Changlan melanjutkan dengan mengatakan, Twilight Fu membantai mereka 8. Saya takut saya terlalu kuat dan akan menghancurkan mereka. Oleh karena itu, saya mulai melemahkan kekuatan saya, dan gesekan pun dimulai. Setelah evolusi bertahap, itu menjadi pertempuran antara Tuhan dan Kaisar, dan menjadi pertempuran antara ribuan dunia dan ras. Perang, sampai sepotong langit dan bumi ini tak tertahankan dan rusak total, menghasilkan dunia baru. Apa yang dikatakan Li Changlan sangat sederhana. Tapi Mu Yun bisa memikirkan betapa tragisnya Perang Dunia Pertama. Langit dan bumi sudah tidak ada lagi. Ratusan juta prajurit telah tiada. Perang semacam ini, coba pikirkan, sungguh menyeramkan. Dalam perang itu, aku benar-benar jatuh. Li Changlan kemudian berkata, namun, 8 di antaranya belum sepenuhnya jatuh. Ada beberapa di sekitarku yang belum sepenuhnya jatuh. Mereka belum muncul di era saat ini, tapi mungkin suatu hari nanti mereka akan muncul. Mendengar ini, Mu Yun merasakan hembusan rambut. 18 dewa kuno, setengah mati, oke, masih ada 9 lagi. Jika 9 orang ini bangun, saya khawatir dunia Changlan saja tidak cukup. Li Changlan kemudian berkata, tahukah Anda, jika mereka pulih, dunia pada akhirnya akan memicu perang dunia kedua hingga hanya tersisa 1. Setelah dunia ditata ulang lagi dan lagi, tidak akan ada perselisihan antara Tuhan dan Kaisar, dan maka itu akan benar-benar aman. Saya pikir Anda hidup di era sekarang dan tidak ingin melihat ratusan juta makhluk dibantai lagi. Mu Yun mengangguk. Bahkan jika dia selamat dari perang Kaisar Dewa dan teman-temannya, istri dan anak-anaknya meninggal, itu tidak dapat diterima. Menurutku juga begitu. Faktanya, di akhir perang, aku tidak punya niat untuk berperang lagi. Alam semesta di dalam periode banjir dan kelaparan telah hancur. Tetapi, setelah mencapai tahap itu, tidak ada cara untuk tidak melanjutkannya. Li Changlan kemudian berkata, oleh karena itu,
saya menciptakan putra surgawi 9 kehidupan, dan takdir putra surgawi 9 kehidupan sebenarnya dibentuk dengan memadatkan takdir saya sendiri sebelum saya benar-benar jatuh. Bingkai kehidupan ini membawa jalan Dewa Kaisarku. Dengan kata lain, saya mungkin tidak dapat membantu gaya hidup dan jalur praktik saya, tetapi pada akhirnya, saya akan menjadi Kaisar Dewa. Begitu kata-kata ini keluar, Mu Yun melebarkan matanya. Memang benar aku berbicara omong kosong dengan jiwa Han Ming sebelumnya. Dengan kata lain, Kaisar Chang dan Kaisar Huang benar-benar berpeluang menjadi Kaisar Dewa. Sayangnya, mereka mati di tangan Kaisar Ming. Kamu adalah penguasa ganda Tao. Yang satu dimiliki oleh takdirku dan yang lainnya milikmu. Namun, di masa depan, kamu dapat sepenuhnya mengintegrasikan Tuan Tao dan Dewa Kaisar Tao dan menjadi milikmu. Dewa Kaisar, Mu Yun memandang Li Changlan dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, apa cara Kaisar ilahi yang disebutkan oleh para pendahulumu? Tapi Li Changlan berkata sambil tersenyum, jalan masih panjang. Kamu akan mengetahuinya di masa depan. Berbicara denganmu sekarang akan menunda kemajuanmu.